Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Farhanuddin, NIM 19081061172 dari kelas Biologi E semester 4. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Zoologi Vertebrata dengan judul materi Variasi Intrapopulasi. Variasi intrapopulasi. Apa sih yang dimaksud dengan variasi intrapopulasi? Variasi intrapopulasi berasal dari bahasa Latin. Variasi yang berarti keberagaman atau keanekaragaman. Intra berarti di dalam dan populasi berarti kumpulan individu atau spesies yang sejenis yang menempati suatu habitat tertentu. Menurut Campbell 2009, variasi intrapopulasi adalah keanekaragaman yang bersifat morfologi maupun genetik yang ada dalam suatu spesies dalam suatu populasi. Hal tersebut karena disebabkan oleh adanya morfologi yang disebabkan karena adanya variasi umur, musiman, ekologi, sosial, dan lain sebagainya. Dalam pelajari variasi intrapopulasi ada istilah pena. Pena digunakan untuk menunjukkan perbedaan pada suatu spesies dalam satu populasi. Karena populasi dari kebanyakan hewan terdiri atas beberapa perbedaan, baik perbedaan bentuk ataupun fenotipnya maupun genetiknya. Seperti halnya ada variasi musim, variasi umur, seksual dimorfisme, polimorfisme, dan lain sebagainya. Kegagalan mengenali variasi ini akan berakibatkan pada kesalahan atau pada penentuan spesies dalam kategori tertentu. Oleh sebab itu, perlu adanya dilakukan kajian variasi intrapopulasi agar hewan yang kita kenali dapat kita analisis dan deskripsikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam pelajari variasi intrapopulasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor genetik, yang kedua faktor non-genetik. Yang pertama faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor variasi spesies yang berasal dari pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Dalam hal ini, variasi genetik berasal dari gen, yaitu yang disebut dengan pembawa sifat. Variasi genetik dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, dimorfisme seksual. Yang dimaksud dengan dimorfisme seksual adalah variasi genetik dikarenakan adanya perbedaan jenis kelamin. Namun, hal ini dalam satu spesies. Ingatnya, satu spesies. Dimorfisme seksual terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, perbedaan kelamin primer, yaitu perbedaan yang terjadi karena adanya perbedaan jenis kelamin atau organ genitalianya. Contohnya kita bisa membedakan antara ayam jantan dan betina. Kita bisa membedakannya dari jenis kelaminnya yang pertama. Yang kedua, dari warna bulunya pastilah berbeda. Jika ayam jantan berwarna merah, ayam betina berwarna putih. Perbedaan yang kedua yaitu berdasarkan adanya kelamin sekunder. Perbedaan ini merupakan seksual dimorfisme yang tampak secara nyata dan kita bisa analogikan dan kita bisa perkirakan bahwa spesies ini itu berbeda. Padahal dalam ini satu spesies. Namun kita bisa melihat dengan secara nyata bahwa spesies tersebut tampak nyata berbeda. Dan yang terakhir adalah gynaedomorphi atau intersex. Ya, atau bisa kita disebut dengan hermaprodit atau memiliki kelamin ganda. Dalam hal ini, spesies yang memiliki kelamin ganda banyak ditemukan pada hewan vertebrata. Dari variasi genetik adalah adanya generasi yang berbeda secara berpasangan, strain seksual dan uniparental. Yang ketiga, adanya variasi genetik biasa. Dalam variasi genetik biasa terbagi menjadi dua bagian. Ada variasi discontinue atau
polimorfisme. Yang kedua, variasi kontinu. Yang pertama, variasi diskontinu atau polimorfisme. Kita bisa analogikan kepada contoh spesies burung lovebird. Lovebird memiliki variasi bentuk bulunya berbeda-beda. Ada yang bentuk warnanya merah, ada yang warnanya oranye, ada yang bentuk warnanya hijau, dan lain sebagainya. Itu kita bisa analogikan atau aplikasikan ke dalam variasi diskontinu atau polimorfisme. Yang kedua, variasi kontinu, yaitu variasi yang terjadi karena perbedaan genetik yang sangat rendah. Nilai rata-rata yang varian dalam koefisien variasi untuk setiap sifat merupakan karakter dari tiap populasi dan spesies yang ada. Berikutnya, variasi non-genetik atau faktor kedua dari variasi intrapopulasi adalah variasi non-genetik. Variasi non-genetik adalah keanekaragaman spesies berdasarkan selain genetik. Dalam hal ini, faktor luar atau morfologi atau faktor adanya pengaruh seperti variasi umur, variasi musim, variasi ekologi, variasi sosial, dan lain sebagainya. Dalam variasi genetik terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, variasi individu menurut umur. Variasi individu menurut umur terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, variasi umur. Variasi umur adalah variasi yang terjadi pada spesies yang terjadi pada tahap larva atau zoopentil menuju tahap kedewasaan. Dalam ini saya ambil contoh katak, Fajarvaria carnivora. Katak bisa melakukan variasi umur, yaitu proses metamorfosis pada katak. Proses metamorfosis pada katak yaitu mulai dari telur, terus berudu, bercebong, katak muda, katak dewasa, lalu berputar lagi. Itu merupakan salah satu contoh dari variasi umur. Jadi ya bisa kita jelaskan lagi bahwa variasi umur itu variasi yang terjadi pada spesies dari tahap larva hingga menuju dewasa. Yang kedua, variasi musim pada satu individu. Variasi musim pada satu individu hanya pada satu jenis spesies saja. Kita bisa ambil contoh kelinci hutan. Kelinci hutan pada saat musim semi, warna bulunya itu tetap atau warna coklat. Tetapi jika pada musim dingin, warna bulunya itu berubah menjadi putih. Hal tersebut karena kelinci hutan itu agar mempertahankan suhu tubuhnya, hewan tersebut melakukan perubahan warna bulunya menjadi putih ataupun sesuai dengan keadaan lingkungannya. Yang ketiga, variasi musim pada generasi berikutnya. Hal ini meliputi beberapa spesies. Artinya, variasi ini bukan hanya satu spesies, tapi beberapa spesies dari satu populasi. Yang kedua, variasi sosial. Umumnya, variasi sosial ini terjadi pada serangga atau hewan vertebrata. Yang ketiga, variasi ekologi. Variasi ekologi meliputi adanya variasi habitat, variasi perubahan atau kondisi iklim, terus variasi karena ditentukan oleh sel inang, variasi aneka kepadatan, variasi alometrik, variasi neurogenetik atau neurohormal, variasi dan yang keempat, variasi traumatik. Variasi traumatik terjadi akibat adanya variasi antara induksi parasit dan adanya kelainan morfologi. Nah, setelah kita mempelajari apa itu variasi intrapopulasi, faktor-faktor yang mempengaruhi variasi intrapopulasi, selanjutnya kita bisa mengidentifikasi atau mengaplikasikan hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita, termasuk ke dalam jenis variasi yang mana, apakah genetika atau non-genetika. Dalam menentukan tersebut ada 4 kemungkinan dalam mengidentifikasi spesies.
Yang pertama, berdasarkan kajian morfologinya. Berdasarkan identik ataukah berbeda. Spesies tersebut bisa terjadi atau terjadi secara isolasi reproduktif atau tidak terisolasi reproduktif. Yang pertama, spesies yang memiliki morfologi yang sama, lalu dari spesies yang sama. Nah, golongan spesies ini bisa melakukan reproduksi atau tidak terisolasi reproduktif. Artinya bisa melakukan reproduksi ketika kita mengkawin silangkan gitu. Yang kedua, memiliki morfologi yang berbeda dari satu spesies yang sama. Contoh, parasi ini juga terjadi pada hewan yang tidak terisolasi reproduktif, artinya bisa melakukan reproduksi. Yang ketiga, spesies sibling. Spesies sibling artinya variasi pada spesies berasal memiliki morfologi yang sama, namun berasal dari spesies yang berbeda. Nah, jenis spesies dari spesies sibling ini terikat oleh isolasi reproduktif atau tidak bisa melakukan reproduksi selama menjalankan keturunan. Yang keempat, yaitu diferent spesies atau spesies yang berbeda. Artinya, spesies ini berasal dari morfologi yang berbeda, juga jenisnya pun berbeda. Lalu, spesies jenis ini terikat oleh isolasi reproduktif, artinya tidak bisa melakukan reproduksi. Contoh variasi genetik pada kelas Apes, salah satunya burung lovebird atau Agapornis sp. Burung lovebird melakukan variasi genetik yaitu seksual dimorfisme atau perbedaan yang tampak pada jenis kelaminnya. Namun, pada burung lovebird, jenis seksual dimorfismenya yaitu polimorfisme. Artinya, perbedaan selain jenis kelaminnya itu, perbedaan warna juga terdapat pada jenis burung ini. Perbedaan warna bulunya sangatlah bervariasi. Sekarang kita coba amati gambar di atas. Jika pada burung lovebird jantan memiliki warna tubuhnya yaitu berwarna hijau, diselingi warna kuning, lalu di bagian kepalanya warna coklat. Lalu ujung paruhnya itu meruncing. Sedangkan pada burung lovebird betina memiliki warna biru muda cerah yang diselingi warna putih, serta memiliki paruh yang tumpul dan tidak meruncing. Contoh variasi non-genetik, yaitu variasi yang tampak terjadi di luar, seperti pada variasi umur pada burung murai batu Capsicus malabaricus. Burung merupakan jenis hewan vertebrata yang berkembang biak dengan cara bertelur. Adapun tahapan perkembangan pada burung murai batu atau Capsicus malabaricus ditandai dengan indukan burung akan mengerami telurnya sampai menetas. Lalu saat telur burung menetas, anak burung dalam keadaan kondisi yang lemah sehingga harus dihangatkan dan disuapi oleh induknya. Sampai akhirnya burung tumbuh menjadi burung muda, lalu tumbuh menjadi burung dewasa. Contoh variasi umur pada kelas amfibi, salah satunya pada hewan katak, Fagervaria cancrifora. Variasi umur pada katak sawah atau Fagervaria cancrifora ditandai dengan adanya fase metamorfosis pada katak. Metamorfosis merupakan perkembangan yang merubah secara keseluruhan baik bentuk, fisiologis, maupun biokimiawi suatu spesies. Adapun
Fase metamorfosis pada katak yaitu indukan katak bertelur. Telur akan berkembang menjadi berudu atau biasa kita kenal dengan sebutan kecebong. Kecebong akan berkembang lagi menjadi katak muda sampai akhirnya menjadi katak dewasa. Sekian pemaparan materi variasi intrapopulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.